Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Hikmatyar Channel. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai rekrutmen P3K Kementerian Pertahanan 2024. Yang mana di sini sudah ada pengumuman resmi ya dari instansi, disampaikan di Instagram Biro Kepegawaian Kemhan, bahwa pendaftaran P3K 2024 Kemhan sudah dibuka. Dan untuk mengakses pengumumannya, bisa kunjungi link ini, kemhan.go.id/ropak. Oke, sekarang kita langsung saja menuju link ini. Nah, ini dia link websitenya. Ini kalau kita scroll ke bawah, di sini ada pengumuman pelaksanaan seleksi pengadaan CP3K Kementerian Pertahanan. Diklik aja di sini. Nah, di sini ada banyak file ya yang bisa di-download. Kalau yang file pertama ini merupakan file pengumuman utamanya. Kemudian di lampiran pertama, ini jadwal seleksi tahap pertama. Lampiran kedua, jadwal seleksi tahap kedua. Lampiran ketiga merupakan persyaratan sertifikat kompetensi atau ketentuan lainnya ya. Jadi tinggal di-download aja. Kalau mau lihat persyaratannya, di lampiran keempat ada formasi yang untuk nakesnya. Di lampiran kelima ada formasi untuk yang teknis. Di lampiran terakhir, ini ada contoh format dokumen pendukungnya. Jadi kalau melihat contoh-contohnya bisa di situ. Nah, sekarang di video ini kita akan fokusnya ke yang ini dulu ya. Nah, ini dia pengumumannya tentang pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Sehubungan dengan dasar di atas disampaikan bahwa Kementerian Pertahanan RI memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi lulusan sarjana, diploma 4, diploma 3, SLTA, SMP, dan juga SD yang akan ditempatkan di lingkungan UU Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan juga TNI AU dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, unit kerja dan wilayah yang mendapatkan alokasi formasi, satuan kerja dan subsatuan kerja unit organisasi Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dapat dilihat melalui laman lampiran pengumuman ini yang tadi mesti di-download di awal. Kemudian nama, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, dan unit penempatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam lampiran 4 untuk tenaga kesehatan, sedangkan lampiran 5 untuk tenaga teknis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengumuman ini. Nah, ini ketentuan umumnya di poin ketiga. Bagi pelamar P3K ini basic ya, seperti WNI, terus juga batas usianya paling rendah itu 20 tahun, paling tinggi itu 57 tahun. Kemudian usia pelamarnya ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada KTP atau STTB atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, Polri maupun P3K. Kemudian tidak berstatus aktif sebagai CPNS atau PNS atau TNI, Polri, siswa sekolah ikatan dinas, atau P3K yang masih terikat kontrak. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Selanjutnya memiliki jenjang pendidikan S1, D4, D3, SLTA, SMP, SD, serta wajib sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar. Kemudian di poin I, jenjang dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana pada huruf H. Yang pertama, pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi yang terakreditasi. Artinya kalau tidak terakreditasi, ijazahnya nggak bisa lamar ini. Harus terakreditasi dan tidak ditentukan ya di sini akreditasinya itu harus A, B, atau C. Itu nggak ditentukan, yang penting terakreditasi saja. Dan akreditasinya itu dibuktikan pada saat kelulusan. Jadi untuk akreditasi itu harus sesuai dengan tanggal yang ada di ijazah. Jadi misalkan lulusnya 1 Agustus 2022 ya. Nah, rentang berlakunya akreditasi itu harus yang tanggal kelulusan kita ada di situ. Jadi bukan masukin akreditasi yang terbaru, bukan. Tapi yang sesuai dengan pada saat kita lulus. Nah, kalau misalkan Anda nggak punya dokumen akreditasi tersebut, bisa coba download di webnya kampus, atau minta ke pihak kampus, atau kalau nggak bisa juga, itu biasanya pakai screenshot yang ada di webnya Ban PT. Nah, di poin J, pelamar dengan jenjang pendidikan SMA, SMP, dan SD harus memiliki ijazah yang terdaftar di Kemendikbud. Kemudian, kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi yang dibutuhkan pada pengadaan P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan di Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan ini. Yang pertama, SE Dirjen Nakes Kemenkes, nomor sekian, nih bisa dilihat sendiri ya.
tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi dalam rangka pengadaan CASN, Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024. Jadi yang ada di SE ini adalah jabatan apa saja yang diwajibkan untuk melampirkan STR dan juga tidak wajib. Nah, di poin 2. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan wajib sesuai dengan persyaratan kebutuhan formasi yang dilamar. Kemudian STR sebagaimana dimaksud pada huruf K harus masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis di STR serta sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar. Kemudian untuk pelamar itu harus sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, kemudian tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah seperti PKI ya contohnya. Kemudian tidak bergantung kepada narkoba, di mana nanti akan ada surat keterangan bebas narkoba ya, yang harus dibuat pada rumah sakit pemerintah, dan biasakan untuk surat-surat seperti ini ditandatangani oleh dokter yang memiliki NIP ataupun NRP juga bisa. Nah, dokumen ini nanti dikumpulkannya pada saat pemberkasan kelulusan, artinya dikumpulkannya terakhir, bukan pas upload ke SSCSN. Selanjutnya, tidak bertato atau bekas tato dan tindik, atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Selanjutnya, kebutuhan formasi P3K Kemhan tahun anggaran 2024 adalah formasi kebutuhan khusus, sehingga pelamar hanya berasal dari instansi Kementerian Pertahanan saja. Jadi maksudnya yang di luar Kemhan itu nggak boleh lamar ya, cuman internal honorer di Kemhan dan UO saja. Dan hanya dapat melamar pada instansi tempat bekerja saat ini, tidak lintas unit organisasi dan tidak lintas instansi. Nah, kata kuncinya di poin ini adalah honorer yang bisa melamar adalah honorer yang bekerja pada UO-nya tempat bekerja. Kalau misalkan saat ini bekerja di UO TNI AD, mau lamar di UO TNI AU, itu nggak bisa ya. Nah, kemudian sebelum lanjut ke ketentuan surat lamarannya, buat Anda yang ingin konsultasi lamaran P3K 2024, Anda bisa konsultasi secara gratis hanya dengan mentraktir es kopi gula aren saja. Ini bisa tanya apapun ya seputar P3K, sehingga kalau ada bingung dan punya pertanyaan, bisa langsung tanya di situ melalui WhatsApp. Nah, untuk daftarnya bisa kunjungi link ini atau bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan selain itu, kalau Anda bingung mau ikut bimbel P3K apa, di sini aku rekomendasikan bimbel online seleksi P3K 2024 dari Apta School, yang mana terdapat puluhan soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, serta ratusan tryout teknis P3K lainnya. Nah, untuk daftarnya bisa kunjungi link ini atau bisa klik tautan yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan tadi. Nah, di sini ini adalah tajuk alamat untuk surat lamarannya di Kemhan ya. Di sini dijelaskan untuk surat lamarannya diketik menggunakan komputer dan ditandatangani serta wajib menggunakan materai konvensional atau imaterai. Jadi bisa materai tempel ya, atau imaterai juga boleh. Dengan ketentuan tajuk tujuan alamat sesuai dengan UU-nya. Jadi kalau misalkan Anda lamar di UU Kemhan, nanti tajuk alamatnya pakai yang ini, yang Mabes TNI pakai ini, yang TNI AD pakai ini, TNI AL pakai ini, dan TNI AU pakai yang ini. Jangan salah ya, lamarnya ke TNI AU, tapi pakai formatnya yang Kemhan misalkan yang ini. Karena ini ada di template. Nah, jangan pakai yang ini, harus disesuaikan dengan UU tempat kita melamar. Kemudian selain surat lamaran, ada juga surat pernyataan 5 poin yang masih sama ya, diketik menggunakan komputer dan ditandatangani serta wajib menggunakan materai, tempel ataupun elektronik. Kemudian memiliki KTP asli. Asli itu maksudnya artinya di-scan ya KTP-nya, scan berwarna, bukan fotokopian. Kemudian memiliki ijazah dan transkrip atau daftar nilai asli dengan kualifikasi pendidikan wajib sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada persyaratan formasi jabatan yang dilamar. Jadi ijazah yang dilampirkan adalah ijazah yang sesuai dengan yang ada di dokumen lampiran pengumuman. Di situ kan kelihatan ya prodinya apa, atau ijazahnya yang dibutuhkan apa. Nah, ijazah kita harus sesuai dengan permintaan tersebut. Kemudian bagi yang ijazah atau transkripnya hilang, bisa karena rusak, karena dimakan rayap, atau dan lain sebagainya, itu boleh menggunakan fotokopi legalisir yang distempel basah asli ya, oleh pejabat berwenang, dengan wajib melampirkan asli surat keterangan pengganti ijazah atau transkripnya dari instansi berwenang, dan juga surat kehilangan dari kepolisian. Jadi ada 3 dokumen di sini. Kemudian bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki surat penyetaraan. Selanjutnya memiliki pengalaman kerja yang secara terus-menerus
dengan batas minimal sesuai dengan ketentuan persyaratan pada masing-masing jabatan yang dilamar. Dibuktikan dengan surat keterangan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pengumuman ini. Batas minimal ini artinya minimal 2 tahun ya. Jadi surat keterangan pengalaman kerjanya itu yang intinya di situ minimal kita sudah bekerja 2 tahun. Dan ini SKCK yang masih berlaku ya. Dan ini dikumpulkannya pada saat pemberkasan kelulusan nanti. Nah, kalau mau bikin sekarang nggak ada masalah, biar nggak ngantri, biar nggak ribet. Nanti keterangan di SKCK-nya bisa pemberkasan P3K 2024 atau lamaran P3K 2024. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian untuk mekanisme seleksinya, yang pertama itu diurutkan dulu ya. Misalkan ada formasi 10, yang lamar ada 15. Yang pertama ngisi formasi itu yang ini dulu, XTHK 2 sampai semuanya masuk, ada sisa. Kemudian selanjutnya diisi oleh honorer yang terdata di database sampai penuh. Kemudian kalau ada sisa barulah yang ini yang ngisi nih. Yang punya pengalaman minimal 2 tahun tapi tidak terdata di BKN. Oke, lanjut. Nah, untuk jadwalnya, untuk yang pelamar prioritas itu akan dilaksanakan pada tahap 1 ya. Tahap 1 itu mulai dari 1 Oktober lamarannya. Kemudian untuk yang tahap 2 itu mulai tanggal 17 November 2024. Yang tahap 2 ini khusus untuk yang sudah bekerja minimal 2 tahun. Selain ketentuan tersebut berarti lamarnya di tahap 1. Dan pengalaman 2 tahun ini nanti masuknya ke jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia sampai dengan ahli pertama. Artinya mulai SD sampai S1 masuknya ke minimal pengalaman kerjanya adalah 2 tahun. Kalau mau masuk ke jenjang ahli muda, pengalamannya paling singkat 3 tahun dan disertai dengan ijazah yang di atas S1 ya. Kemudian bagi jabatan fungsional dokter dengan subjabatan dokter spesialis dan dokter subspesialis, pengalaman kerja dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis. Dan untuk masa kerjanya, kalau yang khusus nakes, dicap dan ditandatangani oleh kepala rumah sakit atau pejabat pimpinan tinggi pratama. Ini seperti kasatkernya ya. Pokoknya yang setara eselon 2. Kalau di UO, eselon 2 itu setara bintang 1. Dan pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon 3. Eselon 3 ini setara dengan kolonel. Nah, kemudian memiliki dokumen berupa surat keputusan pengangkatan. Jadi harus ada SK-nya ya. SK honorer atau non-ASN. Kemudian selain SK juga bisa surat perintah, surat tugas, dan lain-lain yang disesuaikan dengan ketentuan sebagai dokumen pendukung surat keterangan pengalaman kerja. Jadi surat pengalaman kerja itu harus didukung dengan SK-nya, SK sprint atau surat tugas. Sebagaimana telah disebutkan pada huruf D angka 3. Karena keterbatasan kapasitas pada sistem SSCSN disarankan maksimal 2 dokumen pendukung yang diperoleh pada saat tahun pertama atau terakhir. Jadi SK-nya itu nggak harus diupload semua, nggak usah. Jadi cuman yang pertama sama terakhir aja. Selanjutnya di poin F, dalam seleksi pengadaan P3K Kemhan, terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan sertifikat kompetensi, yang mana tadi ini sudah kita bahas ya. Di poin G, sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, sebagaimana tersebut pada huruf F, tidak wajib dimiliki atau diunggah atau diupload oleh seluruh pelamar, namun hanya untuk pelamar yang melamar pada formasi jabatan fungsional, sebagaimana dalam lampiran 3 serta memiliki sertifikat kompetensi tersebut. Jadi nggak seluruhnya harus melampirkan sertifikat ya. Itu tergantung dari jabatannya. Nah, itu bisa dilihat di sini, di lampiran 3. Kemudian untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas, ini mungkin nggak saya bahas ya. Nah, untuk tata cara online-nya, pendaftaran secara online-nya, itu yang pasti daftar akun dulu di SSCSN. Kemudian masukkan data serta upload dokumennya, ada NIK, KTP, KK. Nah, ini semuanya harus dokumen yang scan berwarna ya, supaya terlihat asli. Kemudian upload juga surat lamaran yang tadi sudah dibahas, surat pernyataan 5 poin, scan asli atau soft file pas foto. Nah, pas foto ini harus berlatar belakang merah, berpakaian formal ya. Formal itu artinya berpakaian kemeja putih, dan nggak pakai kacamata, dan nggak pakai penutup kepala, kecuali kerudung ya buat yang wanita. Nah, 3x4 ini tuh kalau di ukuran cetak ya. Kalau ukuran digital itu nggak 3x4. Jadi dalam bentuknya resolusi. Nah, yang paling penting bukan ukuran 3x4 kalau yang untuk soft file ini. Yang penting itu adalah rasionya itu portrait.
Kemudian scan asli KTP, ijazah, transkrip, scan pengganti ijazah, scan SK penyetaraan, scan SK pengalaman kerja, kemudian scan dokumen pendukung lainnya, seperti SK pengangkatan, surat perintah, surat tugas, dan lain-lain nih, buat yang mendukung yang ini, yang poin 9. Kemudian scan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit, yang di rumah sakit pemerintah, bukan puskesmas, dan yang menandatangani adalah dokter yang memiliki NIP. Kemudian scan STR, khusus untuk yang nakes, scan sertifikat kompetensi buat yang memang mau melampirkan dan ini tidak wajib. Kemudian ini tambahan dokumen untuk yang disabilitas. Dan batas waktu pendaftarannya adalah dimulai tanggal 1 Oktober untuk yang tahap 1 sampai dengan 20 Oktober. Kemudian yang tahap 2 dari 17 November sampai dengan 31 Desember. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara daring melalui halaman ini sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan untuk tahapan seleksinya ada seleksi administrasi serta seleksi kompetensi teknis dengan materi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Artinya di sini tidak ada seleksi kompetensi teknis tambahan seperti psikotes atau tes kesehatan atau jasmani, itu tidak ada. Kemudian sistem kelulusannya, yang pertama kelulusan administrasi, kemudian kelulusan seleksi kompetensi, kemudian kelulusan akhir yang mana ini nanti disortir, di ranking berdasarkan hasil seleksi yang di atas ini. Kemudian ketentuan lain-lainnya, setiap pelamar harus teliti dan paham ya terkait ketentuan yang ada. Kemudian tempat pelaksanaan seleksi kompetensinya itu dilaksanakan menggunakan sistem CAT pada masing-masing daerah kantor regional BKN. Berarti yang di daerah di Papua misalkan itu nggak perlu ke Jakarta ya. Dan untuk yang di Kemhan itu di BKN pusat pelaksanaannya. Kemudian peserta yang nggak hadir dianggap gugur. Dan kalau ada yang mundur maka diganti dengan yang berperingkat terbaik di bawahnya. Dan terakhir, untuk layanan informasi apabila ada pertanyaan bisa menghubungi helpdesk ini pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai dengan 15.30 dan hari Jumat 8.00 sampai dengan 16.00.